Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memuji Allah yang menjadikan hidup dan mati untuk menguji hamba-hambanya, sehingga terbedakan siapa yang paling baik amalannya di antara mereka. Begitu pula kita memuji Allah, Rabb yang menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya dan memuliakan hamba-hambanya yang mentaatinya. Maka sungguh berbahagialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan sungguh merugilah orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwa kehidupan kita di dunia ini ibarat tempat penyeberangan yang sedang dilalui oleh orang-orang yang hidup di dalamnya. Setiap orang akan melewati dunia dan kemudian meninggalkannya, hanya sekedar melintas saja. Lalu kita akan menuju ke kehidupan yang sesungguhnya. Allah telah menjadikan dunia ini sebagai tempat beramal dan akhirat sebagai tempat pembalasan amal. Maka barang siapa yang beramal, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang lalai dari beramal, dia akan menyesali perbuatannya. Setiap orang yang menjalani kehidupan dunia ini akan ada saat berakhirnya. Hari pembalasan pasti akan datang, dan apa saja yang akan datang adalah sesuatu yang dekat. Maka janganlah kita tertipu dengan gemerlapnya kehidupan dunia yang sementara ini, sehingga melalaikan kita dari kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ingatlah bahwa kematian adalah suatu kepastian yang akan menimpa seseorang, siapapun dia. Kematian akan memisahkan seseorang dari keluarga, memisahkan seseorang dari hartanya dan juga tempat tinggalnya. Allah telah memberitakan melalui firman-Nya bahwa di antara manusia ada yang akan mendapatkan pertolongan dan mendapatkan kabar gembira pada saat kematiannya, dan ada pula yang merasakan ketakutan yang sangat luar biasa pada saat ajal menjemputnya. Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang bahagia di saat kematiannya di dalam firman-Nya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Sungguh kita semua tentu mengharapkan kabar gembira di saat malaikat maut hendak mencabut nyawa kita. Karena dengan itu seseorang akan mengawali kehidupan yang bahagia di alam akhiratnya, dimulai dengan kenikmatan di alam kuburnya, dan kemudian kemudahan-kemudahan yang akan terus dialami pada kehidupan akhiratnya. Keutamaan yang Allah karuniakan ini akan dirasakan oleh orang-orang yang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah, sehingga menerima dan menjalankan syariat-syariat Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, serta menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan merasakan siksa yang amat pedih. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir dan akan datang saatnya hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan kelak, seluruh manusia sejak yang pertama kali diciptakan hingga yang terakhir diciptakan akan dibangkitkan semuanya dari alam kuburnya, serta akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk memperhitungkan semua amalannya, untuk ditimbang apakah banyak amalan kebaikannya ataukah lebih banyak amalan keburukannya. Selanjutnya, kehidupan akhirat akan berujung pada dua tempat tinggal yang abadi, dua tempat tinggal terakhir yang sesungguhnya, yaitu surga atau neraka. Maka di antara manusia, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah, akan menjadi penduduk surga, dan dikatakan kepada mereka,
kulu washrabu hanifan bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian dengan penuh kesenangan disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu, yaitu pada saat kalian hidup di dunia. Adapun yang lainnya, kelompok yang lainnya yang akan menjadi penduduk neraka, semoga Allah menjauhkan kita semua dari siksa api neraka. Mereka sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya akan menyesal dengan penyesalan yang teramat dalam di akhirat kelak dengan mengatakan, ya hasrata ala ma faradtu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan sungguh dahulu aku termasuk orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Hadirin rahimakumullah, akhirnya marilah kita berlomba-lomba dalam beramal soleh dalam kehidupan dunia yang singkat ini, dalam umur kita yang tidak lama ini. Janganlah kita menjadi orang yang memiliki sifat sombong sehingga menolak kebenaran yang datang kepada kita. Begitu pula janganlah kita menjadi orang-orang yang lebih mendahulukan hawa nafsu kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, khatib kembali berwasiat, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan senantiasa membersihkan dan mensucikan diri-diri kita dengan menjalankan ketaatan kepadanya serta tidak mengotorinya dengan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa setiap amalan yang kita lakukan maka akibatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Baik amalan itu adalah amalan baik ataupun amalan buruk, semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila sholihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa mengerjakan amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, sudah semestinya kita senantiasa memperbaiki diri kita dengan terus bersemangat menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang taat kepadanya dan dimudahkan dalam menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah, dan dimudahkan juga dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.